Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun waktu saudara menyaksikan renungan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya berdoa saudara dan saya tetap berada dalam jalannya Tuhan, tetap berada dalam rancangannya Tuhan, dan terus tetap memiliki iman bahwa ya Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita akan membahas sebuah judul, The God of Revelation. Tuhan atas pewahyuan atau Tuhan atas tuntunan. Firman Allah mengatakan dalam Yeremia 29 ayat ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membuat dirinya dikenal melalui a divine revelation. Dia membuat dirinya dikenal oleh kita. Dia membuka dirinya, dia menuntun kita melalui karya Roh Kudus. Mengapa orang Majus yang akan sebentar silakan banyak dengar khotbahnya di gereja karena mendekati Natal disebut orang bijak? Karena mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kata kuncinya selalu adalah sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa semua orang itu melihat bintang yang orang Majus lihat. Karena bintang itu bukan bintang yang hanya dilihat orang Majus, no. Tapi semua orang melihat bintang itu. Tapi mengapa hanya orang Majus yang datang? Karena hanya orang Majus yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa Tuhan sebagai Bapa yang baik, dia tidak mau merepotkan kita dengan membuat dirinya menjadi super misterius. No, dia bukan mantanmu yang sosok misterius. Tapi dia Tuhan yang akan mempermudah untuk bagaimana saudara bisa mengenal dan mengetahui dia. Saya percaya udah banyak orang berusaha mencari tahu tentang Tuhan dengan cara yang aneh-aneh. Misalnya dia mau beli mobil, Tuhan aku mau beli mobil besok ya. Pokoknya di depan tuh ada lampu merah Tuhan. Nanti kalau aku lewat lampu merah, lampu yang mana yang stop? Berarti itu mobil yang warna mobil yang saya beli. Kan lampu nggak ada kuning, hijau, kuning, merah. Cuma 3 warna itu doang. Ketika dia jalan tiba-tiba lampu merahnya mati saudara. Jadi nggak ada nyala. Atau banyak orang pengen menanya pendapat Tuhan dengan Tuhan siapa jodohku. Pokoknya besok pagi aku akan ke kampus pagi-pagi, ke sekolah pagi-pagi. Kalau biasa jam 7 aku akan ke kampus jam 6:30. Siapa yang muncul pertama kali di depan gerbang sekolah, dialah jodoh. Besok pagi datang ke sekolah atau kampus, yang muncul mbok-mbok di kantin. Artinya bahwa Tuhan bukan ingin menyusahkan kita. Firman Allah mengatakan apabila kamu mencari aku, you will find me. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Oleh karena itu, mari kita merayakan pergantian atau di akhir tahun ini dengan kesungguhan untuk mencari tahu tentang siapa sih Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan jadi Kristen karena papa mamamu Kristen. It's a good start. Tapi jadilah Kristen karena memang kau menyadari bahwa Tuhan terlalu baik. Saya dalam perjalanan saya mencari Tuhan, saya mencari tahu beberapa kepercayaan yang dekat dengan saya. Sehingga saya mencapai pada sebuah kesimpulan bahwa bagi saya kekristenan bukan hanya agama atau bukan agama bahkan, tapi sebuah relationship, relasi saya sama Tuhan. Saya nggak mau jadi Kristen karena ya lainnya Kristen. Tapi saya mau jadi orang Kristen karena saya tahu Tuhan itu hidup. Yesus itu nyata dan dia Yesus Allah yang benar-benar berkuasa. Oleh karena itu, iman adalah sebuah sikap. Iman adalah mempercayai integritas Tuhan sebagai Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau dia bilang A, maka dia akan A seterusnya. Itulah Tuhan, bedanya dengan manusia. Iman adalah aksi, bukan perkataan. Makanya, we walk by faith. Not we think, atau we see, atau we feel by faith. Dikatakan we walk by faith. Walks bicara mengenai an action.
bicara mengenai sebuah perbuatan, sebuah tindakan. Kisah Rasul 8 ayat 37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Selalu bicara mengenai if you believe dengan hatimu. Karena hati bicara sebuah hubungan. Hubungan yang benar itu selalu pasti bicara hati. Hubungan yang benar itu pasti selalu bicara mengenai hati. Makanya iman selalu bicara mengenai hati, bukan perkataan. Kalau kita bilang I love you, nggak lebih dari sebuah perkataan yang bagi kita sekarang kata-kata I love you itu biasa banget. I love my food, I love my job. Apalagi I love my friend, I love my dog. Kata love sekarang artinya kayaknya sama-sama aja ya. Padahal kalau baca Alkitab, kata love yang sebenarnya itu much more, jauh lebih dalam dari sekedar kata love. Karena kata love dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayaknya sama aja. Kata love yang Alkitab maksud adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Bahasa gampangnya tuh, apa yang di pikiran, apa yang di hati, sinkron dengan apa yang di. Oleh karena itu Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman bukan bicara mengenai melihat dulu baru percaya, tapi percaya dulu baru melihat. That's why Christianity cannot be explained. You cannot be a Christian by explanation, but by revelation. You cannot become a Christian by information, but by revelation. Makanya saya selalu bilang sama saudara, saya ngobrol sama teman saya yang ngomong gini, enaknya jadi orang yang di samping Tuhan Yesus yang ketika disalib, detik-detik mau mati, dia percaya Yesus dan diselamatkan. Aku juga kayak gitu deh. Kalau nanti udah detik mau mati, baru gue nyebut Yesus, dan pasti Tuhan selamatin. Enak banget ya, endingnya selamat. Kita ngaco-ngaco aja puas-puasin. Yang dia lupa bahwa memang mulutnya ngaku, tapi ini gimana? Yang dia lupa bukan hanya ini yang Tuhan minta, tapi ini. Makanya banyak orang, saya selalu bilang kan, air mata bukan tanda pertobatan. Nonton film drama Korea, nonton film India juga nangis. Tapi tanda pertobatan itu bukan sekedar air mata. Memang Roh Kudus bergerak dalam hidup kita dan membuat kita menangis, dijamah oleh Tuhan. Tetapi lebih dari segalanya adalah, Alkitab bilang adalah metanoia. Seperti gini, tadi jalannya kemarin jadi muter ke belakang. Sama seperti orang naik bus, udah sadar tujuannya salah. Ini bukan bus mau ke Bogor, saya maunya ke Bogor, tapi ini bus mau ke Tomang. Oh salah ya, tapi nggak turun. Itu kan sebuah kebodohan. God of Revelation, dia Tuhan sampai hari ini masih memberikan, dia masih membuka dirinya untuk saudara dan saya mengenal dia. Mari bangkitkan imanmu, percaya dia akan menghapus air matamu, dia akan menggantikan dengan sukacita. Hari ini kau yang gak ngerti apa maksud dan rencana Tuhan, punya iman, dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tanya sama Tuhan. Boleh gak tanya pendeta? Boleh. Tapi lebih dari segalanya, ask your God, ask your daddy God. Tanya sama Tuhan, Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Doa saya, kiranya firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara. Selamat menjalani harimu sepanjang hari ini, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap sadar bahwa Tuhan terlalu amat sangat mengasihi. Punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu,
Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang